Arianto Sutadi berpendapat bahwa jika PK dari ketujuh terpidana itu dikabulkan atau diterima oleh hakim pusat ya, hakim MA atau Mahkamah Agung, maka Aibtu Rudiana layak dipecat. Itu pernyataan dari Pak Arianto. Aibtu Rudiana layak dipecat. Tapi bagi saya Aibtu Rudiana layak untuk tidak dipecat. Aibtu Rudiana layaknya dibawa ke Arab Saudi. Di sana nggak dipecat lagi, tapi dihukum apa itu yang namanya cong itu, dihukum cong itu kalau di Arab Saudi. Kalau di Indonesia ya jangan dipecat lah, jangan dipecat. Tapi ya saya lebih setuju lagi kalau ketujuh terpidana ini diterima PK-nya dan bebas. Ya Aibtu Rudiana ya kanu aja. Menurut saya pribadi ya, langsung aja masukkan sarang buaya, lemparkan ke situ, ya, biar yang mengadili buaya-buaya itu jangan diadili oleh penyidik lagi, karena penyidik pasti punya belas kasihan sebagai rasa solidaritas. Makanya lempar aja ke sarang buaya. Itu pendapat saya. Yang itu tujuannya untuk pembuktian, maka digunakan apa tidak itu sudah kewenangan pada jaksa JPU. Karena penyidik itu kan cuma menyiapkan ini loh, ini bahan-bahan yang nanti akan dimasak. Bahan itu dikumpulkan oleh polisi selengkap mungkin gitu ya. Kemudian yang memasak itu adalah Pak Jaksa. Nah Pak Jaksa disodorkan pada Pak Hakim. Ini masakan enak apa tidak gitu. Jadi kalau tadi saya baru sekarang ini ya, ternyata bahwa yang selama ini saya tanda tanyakan loh, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimpel itu kemudian dia mau menjatuhkan hukuman yang berat kayak gitu kan. Sekarang saya baru pantesan gitu ya. Karena apa ya? Ternyata bukti yang disampaikan kepada hakim waktu di persidangan itu tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun keterangan saksi ada yang mencabut dan sebagainya, tapi masih ada yang tidak mencabut. Ya. Tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung dengan bukti-bukti fakta yang itu bagian daripada scientific crime investigation. Bentar, tapi tadi disebutkan bahwa dari pihak saksi pengakuan nggak dihadirkan. Apa? Bu, tolong saya jelaskan dulu ya. Jadi itu tadi kan Ibu menanyakan pada saya, kok bisa penyidik kayak gitu dia? Pertimbangannya apa? Halo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini langsung kita gas saja ya. Kita bahas dan kita dengarkan pernyataan daripada Pak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi ya, atau Pak Arianto yang lahir di Gombong, Jawa Tengah 10 Februari tahun 51 ya kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Dan beliau menjabat terakhir tuh Purnawirawan Perwira Tinggi sebagai Deputi Bidang Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Oke lanjut ya. Bukan pertimbangan, tugas penyidik itu hanya mengumpulkan barang bukti. Apalagi dulu waktu itu ada P19 dari jaksa. Berarti kan diminta oleh jaksa kan. Lengkapi berkasnya. Ketika dikirim pertama kali itu berarti dulu kurang lengkap. Jaksa minta P19 namanya. Kemudian dilengkapi oleh polisi penyidik ya. Jaksa merasakan ini sudah cukup lengkap, makanya berkasnya menjadi P21. Adapun dia itu nanti kemudian di dalam persidangan tidak muncul sebagai barang bukti, di dalam dakwaan mungkin nggak disebut dan sebagainya. Itu kebijakan daripada jaksa umum, bukan pertimbangan jaksa berarti di sini. Pertimbangan jaksa itu termasuk juga dipertimbangkan oleh tidak oleh hakim, itu hakim yang menentukan nanti gitu. Jadi Pak Ari dan Pak Arianto juga bilang ya, katanya kalau tugas penyidik itu sudah selesai jika berkasnya atau BAP-nya itu sudah dilimpahkan di kejaksaan dan diterima. Dalam kasus Vina Cirebon ini berkas dari penyidik sampai ke kejaksaan itu baru P19, jadi belum lengkap. Yang sudah lengkap itu namanya P21, itu yang bisa disidangkan, tapi baru P19. Kenapa sudah bisa disidangkan? Ya karena peradilan sesat. Mulai dari penyidikan sudah sesat, sudah ngawur, mulai masuk ke kejaksaan nerimanya juga ngawur. Karena apa? Karena oknum jaksanya waktu nerima itu baru P19 belum P21, kok langsung bisa dilanjut ke pengadilan. Harusnya P21 baru ke pengadilan, ini baru P19 dan sudah bisa disidangkan. Namanya peradilan sesat, mulai dari penyidikan, mulai dari kejaksaan sampai ke pengadilan sesat. Oke lanjut. Pernyataan Pak Arianto sebagai penasihat Kapolri yang paling menarik bagi saya dan mungkin masyarakat umum khususnya. Jadi Pak Arianto ini adalah sosok penasihat Kapolri ya, Pak Arianto Sutadi yang kerap bersuara mewakili Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih ruwet
terdahulu, kalau sekarang udah agak terang, mudah-mudahan ya. Pak Arianto Sutadi berpendapat bahwa jika PK dari ke-7 terpidana itu dikabulkan atau diterima oleh Hakim Pusat ya, Hakim MA atau Mahkamah Agung, maka Aibtu Rudiana layak dipecat. Itu pernyataan dari Pak Arianto. Aibtu Rudiana layak dipecat. Tapi bagi saya, Aibtu Rudiana layak untuk tidak dipecat. Aibtu Rudiana layaknya dibawa ke Arab Saudi. Di sana nggak dipecat lagi, tapi dihukum apa tuh yang namanya cong-cong-cong itu, dihukum cong-cong-cong itu kalau di Arab Saudi. Kalau di Indonesia ya jangan dipecat lah, jangan dipecat. Tapi ya saya lebih setuju lagi kalau ke-7 terpidana ini diterima PK-nya dan bebas, ya Aibtu Rudiana ya kanu aja. Menurut saya pribadi ya, langsung aja masukkan sarang buaya, lemparkan ke situ, ya, biar yang mengadili buaya-buaya itu jangan diadili oleh penyidik lagi. Karena penyidik pasti punya belas kasihan sebagai rasa solidaritas. Makanya lempar aja ke sarang buaya. Itu pendapat saya. Lanjut. Jadi Pak Arianto mengungkapkan setelah menjadi sorotan publik waktu itu ya, mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu saya lupa, usai menjabarkan kejanggalan dan penilaiannya terhadap kasus Eki Cirebon 2016, menurut Pak Arianto kejanggalan kasus tersebut mulai dari penyidikan oleh kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Kejanggalannya ada di situ. Itu pendapat dari Pak Arianto ya. Jadi rakyat waktu itu menjadi gaduh ya karena ada pemberitaan yang simpang siur kasus Vina dan Eki ini. Pembinian yang terjadi di wilayah Cirebon, kemudian sudah diproses dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh tim dan disidangkan dan diputus. Kemudian naik banding, putusan itu sudah ingkrah terus naik banding, terus kemudian kasasi sampai inkrah. Apakah putusan hakim itu harus dihormati? Ya, putusan hakim itu harus dihormati. Tapi itu hakim yang normal, hakim yang sehat, hakim yang cerdas, bukan hakim-hakiman kayak si Ronald Tanur. Itu jelas-jelas kasus penganiayaan dan pembinian ya, yang pacarnya waktu itu dianiaya dan dibini oleh hakim diputus bebas. Apakah keputusan hakim harus dihormati? Bagi saya tidak semua keputusan hakim harus dihormati. Dan akhirnya hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur akhirnya dipecat ya toh, jadi tidak dihormati. Terbunuhnya Eki dan Vina ini sebetulnya kasus biasa, pembunuhan yang terjadi di wilayah Cirebon sana ya gitu. Kemudian sudah diproses melalui penyidikan dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh hakim, disidangkan dan diputus, kemudian naik banding, kemudian kasasi sampai inkrah, selesai. Itu ada yang menjalankan putusan. Ketika itu berjalan 2016 itu tidak terjadi apa-apa, ini ribut. Baru ribut ketika ada film itu kan, jebret. Film itu ceritanya begini. Wah, timbul pertanyaan, ini benar nggak pengadilan gitu kan, kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan daripada saksi yang mencabut lah, kemudian yang salah tangkap lah, yang kemudian 8 tahun tidak ditangkap, kemudian kenapa baru sekarang dan sebagainya. Yang muncul kemudian adalah masing-masing orang, masing-masing pakar, masing-masing pengamat dengan informasi yang diterima mempunyai asumsi dan disampaikan di publik. Akhirnya kan jadi bingung. Kalau dilihat kejanggalan, ya saya sendiri kejanggalan banyak. Waktu kasus Sambo saya mengatakan ada 90 kejanggalan. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya, perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas, kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua.
Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Oke. Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Jessica yang dulu diracun gitu aja setahun itu sidangnya. Iya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan ingkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya. Salah menghukum dan sebagainya itu. Itu mau tidak mau harus diterima karena diputus ingkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi,